Jadi untuk di DPC PDI Perjuangan Kota Kendari melalui tim penjaringan itu yang sudah mengambil formulir itu ada 15 nama. 15 nama itu nanti mungkin lampirannya ya, nama-nama itu saya akan serahkan ke kita. Kemudian yang telah mengembalikan berkas itu ada 4 nama, ya ada 4 nama. Namun yang kita kategorikan sudah memenuhi kelengkapan berkas itu ada 3 nama. Yang pertama itu Pak Andi Sololibu, dia sebagai bakal calon wakil wali kota. Kemudian disusul dengan Pak Saharudin Ashar, dia sebagai bakal calon wakil wali kota juga. Kemudian disusul juga dengan Pak Dr. Abdul Rahman, ya beliau sebagai bakal calon wali kota. Kemudian tadi sekitar kurang lebih setengah jam yang lalu itu Pak Abdul Razak. Tetapi Pak Abdul Razak ini masih ada beberapa kekurangan berkas itu nanti, atau kekurangan persyaratan yang dipersyaratkan oleh tim penjaringan. Nanti kita akan konsultasikan kembali dengan pihak LO-nya atau bakal calon yang bersangkutan. Itulah nama-nama yang telah mengembalikan berkas. Untuk terkait masalah siapa nanti yang keluar namanya, itu kan sudah melalui beberapa tahapan mekanisme. Artinya kewajiban kami di tim penjaringan yang bisa saya sampaikan mungkin itulah tahapan-tahapan yang tadi itu. Berkaitan dengan seperti apa dengan mungkin yang telah mendaftar di tim penjaringan DPC PDI Perjuangan Kota Kendari, entah nanti dia paling tinggi surveinya atau kemudian dia tengah-tengah surveinya atau kemudian dia lebih di bawah, itu kembali ke DPP. Karena kan hasil survei itu pada akhirnya semua dokumen penjaringan itu akan kita serahkan ke DPP, apakah melalui DPD atau kemudian kita langsung ke DPP. Nah, itu mekanisme di tim penjaringan. Yang berkontrak itu DPC, ya. Walaupun kemudian itu mungkin DPP yang menentukan, mungkin sudah ada rilisnya kan, nama-nama lembaga survei yang harus dipakai untuk internal DPC PDI Perjuangan Kota Kendari, umpama yang lembaga survei A. Nah, itulah yang kemudian diikuti oleh tim penjaringan melalui persetujuan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kendari. Yang prinsipnya kita mengikuti instruksi DPP. Gitu. Survei itu kan memang kita kan ada instruksi DPP bahwa masing-masing DPD dan DPC itu melakukan penjaringan, pemetaan demografi dan pemetaan politik. Ya, masing-masing DPC juga tetap kita koordinasi dan berkonsultasi dengan DPD, kan kita bicara struktur kan. Kemudian di kita kan ada tim penjaringan, tentu setelah tahapan yang saya sudah jelaskan tadi selesai, kemudian pleno juga kita sudah lakukan, maka kita akan bersurat, ya, kita akan bersurat ke DPP, mungkin melalui DPD ya, bahwa inilah nama-nama hasil nama-nama bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang sudah kita plenokan ya di internal partai. Nah, ketika sampai di DPP mungkin ada mekanisme lagi yang berlaku di DPP. Itu kita belum tahu seperti apa mekanisme yang berlaku di DPP. Yang prinsipnya kalau terkait survei internal itu perlu dilakukan, tetapi terkait jadwal dan lembaga survei kredibel yang ditentukan oleh DPP itu, lembaga survei yang mana itu belum kita pastikan. Nanti kita akan, saya juga sebagai tim penjaringan, nanti mungkin saya akan konsultasikan dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kendari. Oh ya, berarti DPC hanya melakukan penjaringan berkas seperti apa yang kita sampaikan di awal, di waktu di tanggal 5 April yang lalu, itu bahwa kita ada mekanisme memang. Mekanismenya itu setelah kita umumkan pendaftaran, kemudian pihak bakal calon baik wali kota maupun wakil wali kota telah mengambil formulir, kemudian itu kita kategorikan telah mendaftar. Tetapi bukan berarti bahwa ketika ambil formulir itu dinyatakan sudah dikategorikan telah memenuhi mekanisme yang berlaku di tim penjaringan. Tetapi setelah dengan formulir yang bersangkutan bakal calon atau wakil wali kota maupun wali kota itu mengembalikan berkas dengan persyaratan-persyaratan yang kita sudah sampaikan baik di media maupun secara langsung. Ya. Setelah itu nanti kita ada tahapan nanti fit and proper test, itu juga akan kita konsultasikan kita konsultasikan ke DPP, mungkin bisa melalui DPD. Nah, setelah itu nanti akan ada pleno ya, ada pleno
pleno itu tentu yang kita plenokan mengenai bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang telah mengembalikan berkas dan telah memenuhi syarat, dan itu kita sudah serahkan checklist kelengkapan berkas kepada bakal calon maupun kepada LO-nya. Dari nama-nama itu kemudian kita akan kirim ke DPP, mungkin melalui DPD. Mungkin mekanisme yang berlaku di tim penyaringan seperti itu. Oh ya. Berarti kalau untuk dengan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.